Selamat malam, selamat bergabung di acara Welcome Accounting Family Setiawan Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Luis. Selamat malam Pak Arif. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan dulu, nama saya Andi Krismanauli. Saya sebagai Wakil Ketua Hima Polri Akuntansi Setiawan Surabaya. Saya berasal dari Sumatera Utara, Nias. Untuk malam ini mungkin ada dua di sini pemateri kita, ada Kak Prodi dan Pak Sekretaris Prodi. Saya kenalkan dulu. Sebelah kanan saya ini ada Pak Luis, Pak Alisius Hama SEMM, dan sebelah kanannya Pak Luis ada Pak Arif M. Rahman SEMM. Selamat malam Pak Arif. Pak Arif, gimana kabarnya? Bapak berdua ini gimana kabarnya untuk malam ini Pak? Puji Tuhan, baik-baik. Pak Arif gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya, meskipun saat ini pandemi corona sedang melanda negara kita masih diberikan kesehatan. Amin. Ya, untuk selanjutnya kita mungkin langsung masuk ke materinya ya Pak. Nanti pertama saya masuk ke Pak Luis dulu. Untuk pertama kalinya mungkin Pak Luis bisa memaparkan ke teman-teman yang menonton kita pada malam hari ini apa itu akuntansi, visi misi akuntansi Hima Akuntansi Setiawan Surabaya, juga program kerja dari Hima Akuntansi, dan apa lembaga apa saja yang sudah kerjasama dengan Hima Akuntansi Setiawan. Silakan Pak Luis. Malam buat Bapak Ibu, adik-adik saya di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Alisius Hama. Saya sebagai Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya. Saya mengucapkan selamat datang di situs web Program Studi Akuntansi Setiawan Surabaya yang kami siarkan pada malam ini. Program Studi Akuntansi Setiawan didirikan pada tahun 2001 hingga sekarang menjadi tujuan pilihan bagi para lulusan sekolah menengah atas yang mencari pendidikan tinggi ilmu akuntansi yang berkualitas. Keunggulan prodi akuntansi Setiawan didukung oleh kualitas para pengajar yang berlatar belakang pendidikan mulai dari S2, S3, dan peneliti yang mempunyai fokus keilmuan yang bervariasi, mulai dari akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, dan juga bidang-bidang akuntansi lainnya, dan juga ada perpajakan 1, perpajakan 2, sistem laporan perpajakan, perpajakan pertambahan nilai, dan juga bidang-bidang perpajakan lainnya. Di sini kami mempunyai komitmen yang kuat untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan dasar-dasar akuntansi dan berjiwa entrepreneur, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan dasar-dasar akuntansi dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu akuntansi dan berjiwa entrepreneur. Kenapa seperti itu? Karena memang di sini salah satu merupakan program keunggulan kami yang masuk di dalam visi misi program Setiawan. Keunggulan kami juga didukung oleh jaringan yang luas, terutama oleh para alumni yang telah tersebar di berbagai perusahaan multinasional, instansi pemerintah maupun sebagai wirausaha yang unggul, dan juga jaringan perusahaan yang telah bekerja sama dengan kami, baik itu badan usaha milik negara maupun juga swasta, dan didukung juga SDM dari para dosen-dosen dan pengajar kami yang baik dari kalangan akademisi maupun juga kalangan praktisi. Nah, mungkin itu dulu sementara dari saya sambil kita diskusi. Oke, mungkin sedikit kita ulas kembali ya Pak ya. Tadi Pak Luis sudah memaparkan tentang prodi Hima Akuntansi di Setiawan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya, kita dulu mungkin teman-teman yang lagi nonton pada malam hari ini bertanya-tanya, apa sih itu akuntansi? Kenapa saya memilih akuntansi? Karena kebanyakan saat ini Pak, saya lihat banyak teman-teman lulusan SMA itu yang masih bingung mau menentukan pilihan jurusan yang mana. Nah, mungkin Pak Luis bisa menjelaskan kepada teman-teman apa itu akuntansi. Kenapa sih teman-teman harus memilih akuntansi? Silakan Pak Luis. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ya.
Sebenarnya kalau kita lihat definisi akuntansi itu kalau saya jabarkan adalah merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, perikasan dan penganalisan data keuangan suatu perusahaan atau suatu organisasi. Ya, kenapa orang memilih akuntansi? Contohnya di Setia Japan ini ada dua konsentrasinya, ada konsentrasi akuntansi keuangan dan juga ada akuntansi perpajakan. Ya, kenapa orang memilih akuntansi? Sebenarnya orang memilih akuntansi biasa kita lihat itu bahwa memang akuntansi ini kan ilmu S1. Ya, orang bilang bahwa orang memilih akuntansi adalah orang pintar. Itu yang pertama. Pintar hitung-hitungan. Ya. Yang kedua, kenapa orang memilih akuntansi? Karena memang potensi akuntansi sangat luas. Yang pertama, dia memiliki banyak peluang kerja. Peluang kerjanya luas. Peluang kerjanya luas. Yang kedua, dari segi gajinya cukup besar. Pendapatannya ya. Pendapatannya ya. itu sangat besar. Yang ketiga, bisa membuka jasa akuntan. Jasa akuntan. Jasa akuntan. Banyak sekarang perusahaan yang yang mencari orang-orang yang praktisi yang benar-benar punya ilmu khususnya di bidang akuntansi. Ya, untuk apa? Untuk membantu membuat laporan keuangan perusahaannya. Ya, berarti perannya akuntansi keuangan ini sangat penting dalam sebuah perusahaan sangat ya, Pak. Penting sekali. Iya. Ya, dan juga jenjang karirnya sangat besar. Jenjang karirnya besar. Sangat besar sekali. Ya, untuk masalah dari segi gajinya sangat besar, jenjang karir juga besar dan memiliki juga masa depan yang karir yang cukup panjang. Yang cukup cemerlang ya, Pak ya. Cemerlang. Dari pemaparan Pak Luis ini saya sedikit ada sedikit masukan. Misalnya maksudnya gini, kalau misalnya akuntansi ini penting dalam pelaporan keuangan, otomatis setiap wirausaha itu perlu belajar akuntansi ya, Pak ya. Kalau begitu perlu saya simpulkan seperti itu. Kalau saya ambil kesimpulannya seperti itu. Karena kenapa? Orang berarti kalau misalnya membuat usaha otomatis laporan keuangannya harus bisa membuat ya, Pak ya. Bisa. Oh, berarti kalau misalnya untuk selama ini Hima Akuntansi ini sendiri untuk mendalami ilmu akuntansi itu apa saja sih Pak kegiatannya Hima Akuntansi ini yang berkaitan dengan kewirausahaan? Bagaimana cara teman-teman dari Prodi Hima Akuntansi Setia Japan ini mengasah kemampuan teman-teman untuk bisa menjadi wirausaha yang handal gitu loh, Pak? Mungkin Pak Luis bisa sedikit memaparkan ke teman-teman. Ya. Pertanyaan bagus juga ya. Memang di kampus kita kan ada, itu salah satu visi misi kita juga ya, ada kelas entrepreneur atau kelas kewirausahaan. Ya, khususnya di bidang akuntansi, kita selama ini dalam kegiatan akademiknya kita mungkin 50% kita di kelas, 50% kita di luar. Ya, di luar itu kita dalam arti kita belajar di luar, kita langsung belajar ke lapangan, ya, praktek ke lapangan, ya. Karena kita kebanyakan ilmu akuntansi kan ilmu praktek semua, ya. Mungkin hanya di kelas kita hanya belajar ilmu teori, kita belajar di luar itu ilmu praktek. Ya, kenapa kita harus belajar keluar? Karena kita supaya kita mengetahui posisi atau laporan keuangan suatu perusahaan. Gimana sih cara membuat laporan keuangan? Maka untuk itu selama ini saya sebagai praktisi juga, saya juga punya usaha. Banyak selama ini mahasiswa kita yang terjun langsung ke perusahaan. Seperti contohnya di perusahaan saya. Ya, di situ kan ada gimana cara mulai dari proses barang mentah menjadi barang jadi. Ya, di situ kan ada hitungan HPP. Harga pokok penjualan harga pokok penjualan dan harga pokok pembeliannya. Ya. Di situ gimana cara membuat laporan keuangannya. Di situ minimal mahasiswa kita tahu gimana sih barang itu mulai dari hitung barang mentah sampai barang jadi. Dan sampai juga nilai keuntungan bagi suatu perusahaan. Gimana cara membuat laporan keuangannya. Itu intinya. Sangat penting berarti ya Pak, karena di Indonesia sendiri kan sangat dipacu anak muda itu jangan menjadi karyawan ya. Berarti masuk di akuntansi ini tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi seorang wirausaha. Sangat terbuka lowongannya ya Pak. Sangat terbuka sekali. Makanya kemarin tuh banyak anak akuntansi kita yang sekarang masih kuliah itu saya sering mereka langsung praktek ke lapangan. Terutama kita yang kita buat selama ini kerjasama itu banyak di UMKM, unit kegiatan masyarakat kecil. Ya, di situ kan lebih sederhana cara membuatnya. Lebih mendetail juga ya Pak ya. Dari situ kita masuk di perusahaan yang lebih besar. Ya, makanya kemarin itu kemarin intinya kenapa mereka langsung ke praktik lapangan ya Bapak, intinya lah untuk mengetahui posisi keuangan suatu usaha dan untuk memberikan gambaran ya neraca perusahaan. Ya, itu intinya. Bagi teman-teman yang
kita akan lanjutkan, kita akan masuk ke pemateri kedua Pak Arif, narasumber kedua Pak Arif. Mungkin Pak Arif bisa memaparkan kepada teman-teman apa yang saja kegiatan HIMA AK selama ini, sama juga kampus kita ini kerjasama dengan lembaga apa saja Pak, sehingga ada nilai plusnya itu yang bisa menarik teman-teman untuk bisa mendaftar di HIMA Akuntansi. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Mas Andi. Saya ingin memaparkan sekilas mengenai program kerja atau kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh HIMA Akuntansi, yaitu Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi ya. Ada banyak sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Prodi Akuntansi, khususnya HIMA sebagai himpunan mahasiswanya, yaitu adalah kajian ilmiah yang rutin dilaksanakan pada setiap hari Kamis ya. Kurang lebih jam 7 malam itu diikuti oleh semua mahasiswa Prodi Akuntansi yang membahas tentang isu-isu terkini mengenai akuntansi maupun perpajakan dan seputar hal-hal itu ya. Kemudian juga ada company visit yang dilaksanakan oleh Prodi Akuntansi paling tidak satu semester satu kali, dan itu sudah dilaksanakan beberapa kali di beberapa tempat ya. Jadi intinya selain dilakukan pembelajaran di dalam kelas, juga ada pembelajaran di luar kelas ya, yaitu melalui company visit seperti yang pernah dilaksanakan oleh Prodi Akuntansi, yaitu di PT Temprina, yaitu di Jawa Pos Gresik, kemudian di PT SMS punya Bapak Luis, kemudian di UMKM di hampir Jawa Timur, kemudian ada di Bea Cukai ya, Bea Cukai. Dan juga ada beberapa instansi yang lainnya yang pernah kita lakukan, seperti di Kebun Teh Malang ya, Malang ya, yang itu yang terakhir kita lakukan pada tahun kemarin ya. Kemudian pada tahun ini memang ada free karena memang masa pandemik, jadinya kita lakukan secara Zoom ya, company visitnya. Kemudian ada juga kegiatan lainnya, yaitu kerjasama yang pernah kita lakukan seperti dengan Brevet Pajak, yaitu melalui Direktur Jenderal Pajak dengan mengadakan pelatihan Brevet Pajak. Berarti di kampus ini ada Brevet Pajak ya Pak ya? Brevet Pajak, betul. Jadi Brevet Pajak ini diikuti oleh hampir semua mahasiswa Prodi Akuntansi, khususnya untuk semester 8, karena mereka itu sebagai istilahnya bekal buat mereka untuk lulus dan masuk ke lapangan kerja ya Pak ya. Lapangan kerja, dan mereka memiliki bekal yang cukup. Selain dari ijazah S1 akuntansi, juga ada sertifikat dari Brevet Pajak tadi, Dirjen Pajak atau Brevet Pajak A dan B ya. Selain itu juga akan dilaksanakan kerjasama dengan lembaga profesi akuntansi ya. Berarti kayak sertifikasi profesi ya gitu ya Pak ya. Betul. Berarti teman-teman ini nanti begitu lulus dari SIAPAN sudah banyak bekal ya Pak ya. Ada Brevet Pajak, ada sertifikat profesi akuntansi ya. Oh luar biasa kalau gitu. Jadi sangat menarik ini untuk teman-teman yang mau gabung di SIAPAN Surabaya. Mungkin juga Pak Arif bisa memaparkan kepada teman-teman nilai plusnya kampus ini. Karena di mana-mana mengingat saat ini ada pandemi, otomatis keadaan ekonomi masyarakat kan sedikit drop ya Pak ya. Jadi mungkin beasiswa apa sih yang ada di SIAPAN Surabaya ini Pak Arif? Mungkin Pak Arif bisa memaparkan sedikit. Ya, silakan Pak Arif. Terima kasih Mas Andi. Saya akan coba mengupas satu persatu ya. Pertama, dari kelebihan kampus ini memang memiliki dua prodi, yaitu prodi manajemen dan prodi akuntansi, dan kami sendiri di prodi akuntansi juga melaksanakan berbagai macam kegiatan. Selain yang ada hubungannya dengan akademik, juga ada non akademik ya. Akademik tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Luis ya, mengenai mata kuliah yang disajikan, seperti mulai dari pengantar akuntansi, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan semua yang berhubungan dengan akuntansi sampai dengan pajak ya. Pajak itu sudah dijelaskan oleh Pak Luis tadi, ada kerjasama dengan Direktur Jenderal Pajak melalui pelatihan Brevet Pajak gitu ya. Kemudian non akademik juga ada beberapa kegiatan dari mahasiswa sendiri, seperti ekstrakurikuler, contohnya paduan suara, kemudian ekstrakurikuler voli, futsal, tari, itu semuanya mereka banyak berpartisipasi di bidang itu. Berarti sangat menarik ya Pak ya. Ya, artinya banyak partisipasinya, dan juga
prestasi ya. Prestasi juga ya Pak ya. Prestasi Berarti yang tak tidak tertutup mereka sudah kemungkinan ukir. ya Pak ya, teman-teman yang punya bakat menari, punya bakat olahraga bisa bergabung di Setia Yapan ya Pak untuk mengasah Betul. bakatnya Ya, ke depannya. jadi kita menampung banyak aspirasi dari mahasiswa ya. Iya. Termasuk juga apabila mahasiswa itu sendiri memiliki keahlian yang lainnya itu bisa dibicarakan Kembangkan lebih ya, lanjut Pak ya? dengan anggota hima yang ada di sini. Ya, mungkin dengan itu mereka bisa dikembangkan. Gitu ya. Bakatnya bisa berkembang Makanya ya. bisa sehingga dikembangkan ya. Artinya itu ya apapun dari aspirasi mahasiswa kita berusaha untuk menampung gitu ya. Iya. Mungkin sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, beasiswa apa aja sih Pak yang ada di Setia Yapan ini? Iya. Beasiswa yang sudah kita laksanakan sebelumnya yaitu dan masih berlangsung sampai sekarang untuk saat ini yaitu beasiswa dari yayasan ya. Yayasan ini ada beasiswa full ya. Beasiswa full bagi mahasiswa baru angkatan yang sekarang ini atau fresh graduate ya. Jadi mohon maaf apabila tidak ada yang lulusan yang kemarin itu kita untuk sementara cut dulu karena kita lebih mengutamakan yang fresh graduate ya. Berarti yang baru Untuk lulus yang ya Pak? lulus ini Yang baru lulus akan disediakan beasiswa full dari yayasan. dari yayasan. Tapi Dari untuk yayasan. yang berprestasi aja ya Pak tentunya. Tentu ada prestasinya ya, Iya, ada prestasi iya. yang tersendiri gitu ya. Mungkin dari Pak Luis ada yang bisa ditambahkan Pak tentang Saya beasiswa? tambah lagi, sudah beberapa kerjasama, hampir 30 kerjasama di bagian Indonesia Timur. Ya, khususnya SMA di ya, Pak ya? SMA, SMA ya? di Manggarai, ya. Itu ada mulai dari Manggarai Barat sama Manggarai Tengah, ada 30 sekolah yang kerjasama dengan kami. Dan di situ kami imbaukan untuk kerjasama itu sebagai bukti bahwa 3 pilihan terbaik dari sekolah itu kami untuk yang mau bergabung di Setia Yapan ini kami siap untuk membebaskan uang kuliah ya, Pak, ya? sampai selesai. Uang kuliah gratis berarti dari Uang awal kuliah sampai gratis. terakhir. Iya, sampai terakhir ya. Itu yang bukti kerjasama kami dengan sekolah-sekolah itu. Itu salah satunya. Terus ya yang kedua adalah kami lagi sekarang juga masih ada program beasiswa dari pemerintah, dari Dikti. Dari ya. Dikti, ya, Pak. Untuk itu harapan dari saya untuk buat Bapak, Ibu dan adik-adik di seluruh wilayah Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, kami saat ini masih membuka pendaftaran khususnya program yang punya kartu Indonesia Pintar ya. Itu kami siap menerima kalian semua untuk bergabung di Setia Yapan dengan free, bebas biaya uang kuliah ya sampai selesai. Dan juga ada uang sakunya sebesar 750.000. Berarti sangat menarik Pak ya, Sangat kuliah, menarik. udah kuliah dikasih uang saku lagi. Kasih uang lah. Berarti uang saku merdeka lagi. ya. Iya, itu Luar khusus biasa, untuk Pak. program Kartu Indonesia Pintar. Iya, Itu. iya. Nah, dan sekarang masih buka pendaftarannya. Pendaftaran untuk kartu Indonesia Pintar masih buka. Masih buka. Berarti Untuk kalau begitu kuliah. teman-teman jangan lama-lama, langsung mendaftar nanti di link yang akan kita share di klik komentar ya. Jadi Siap. jangan telat karena itu ada batas waktunya Pak. Sampai kapan itu untuk kartu Indonesia Pintar? Sampai tanggal akhir bulan ini. Sampai akhir bulan ini ya September. Pak ya. Iya. Iya. Sampai Jadi bulan teman-teman segera untuk mendaftar. Oke Iya. Pak, mungkin demikian saja untuk malam ini. Kembali lagi saya ulas. Nanti kalau ada yang kurang ditambahkan sama Pak Luis sama Iya, Pak Arif. Teman-teman ayo mendaftar di Hima Prodi Akuntansi Setia Yapan karena di sini teman-teman akan dibimbing menjadi seorang akuntan publik yang handal, juga bisa menjadi konsultan pajak yang handal karena di sini kita ada 2 konsentrasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Luis, akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan. Juga di sini kita ada banyak kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari voli, badminton, futsal, tari, paduan suara dan sebagainya. Juga di sini kita menyediakan banyak beasiswa. Segera teman-teman untuk mendaftar. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak sebelum saya tutup? Tambah lagi. Mungkin ada yang tanya buat Bapak Ibu dan adik-adik saya yang belum menentukan pilihannya untuk mau berkuliah ya. Kami di sini program kuliahnya ada 3, ada kuliah pagi mulai jam 8, siang dan juga ada sore. Berarti tidak terburuk kemungkinan untuk yang karyawan ya Pak ya? Untuk karyawan. Ya. Sore itu mulai jam 6 dan sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Kuliah yang sore itu mulai jam 6. Biasa rata-rata kerja itu mulai jam 8 sampai jam 4 jam 5. sore, ya. Bisa kuliah jam 6 jam 6 sudah masuk di kampus kami. Dan juga dari segi biayanya sangat terjangkau. Mungkin bisa bandingkan dengan kampus-kampus lain ya. Itu biaya kuliahnya itu per bulan itu kalau yang pagi dan siang 350, yang malam itu 500.000. 500.000. Sangat terjangkau ya. Sangat Pak, ya? terjangkau sekali. Untuk itu saya sebagai ketua program studi akuntansi Setia Yapan ya, kami mengajak dan mengundang
Anda untuk mengunjungi situs web kami untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang program studi kami, dan juga tentang penelitian kami, tentang pengabdian kami, dan juga tentang visi misi program studi Setiapan. Untuk itu kami mengajak Anda semua untuk bergabung di Setiapan, dan kami menunggu kapan saja Anda butuh, kami siap untuk melayani Anda. Sekian dan terima kasih. Oke, Pak Arif mungkin ada yang tambahkan lagi, Pak? Ya, sedikit aja dari saya. Apa yang diungkapkan oleh Pak Lui sudah betul. Jadi kita memang memiliki banyak program kegiatan, mulai dari pembelajaran akademik dan juga non akademik ya. Untuk non akademik ini banyak sekali kita kegiatan selain di kelas juga ada pembelajaran di luar kelas, termasuk juga KKN kita itu juga dilaksanakan di masyarakat ya. Jadi ya, masyarakat itu juga ke masyarakat ya, Pak, yang ya, jadi masyarakat. masyarakat. Jadi selain di perusahaan juga ada terjun di masyarakat gitu. Artinya kita juga sudah membawa di masyarakat. Oke, Aja. Oke, demikian saja teman-teman untuk sesi kita malam ini, perkenalan tentang jurusan akuntansi di Setiapan Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman, setelah sesi talkshow ini selesai, teman-teman jangan langsung dikeluarkan, karena setelah ini ada testimoni dari mahasiswa baru juga alumni Setiapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Florentina Angeli, biasa dipanggil Flora. Saya tamatan dari SMA Negeri 2 Satarmese Langke Majok. Saya berasal dari NTT, dari Manggarai. Saya memilih Setiapan karena di Setiapan ini ada prodi akuntansi, dan kampus ini, institusi ini sudah memiliki sertifikat akreditasinya B, dan semua prodi-prodinya sudah akreditasi B. Makanya saya memilih kampus Setiapan ini. Memilih prodi akuntansi alasannya karena akuntansi ini sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat dan peluang usahanya banyak. Selamat malam, perkenalkan nama saya Victoria Lorenza Pratiwi. Saya tamatan dari Sekolah SMK Dharma Bahari Surabaya dan asal saya dari Surabaya. Mengapa saya memilih Setiapan? Karena Setiapan biaya terjangkau dan memiliki akreditasi B. Sudah terakreditasi B dan peluang kerjanya sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Dodi Eko Saputra. Saya merupakan salah satu alumni dari Setiapan Surabaya. Di Setiapan saya mengambil jurusan akuntansi keuangan. Dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Surabaya. Dan di perusahaan itu saya mendapat bagian di dalam marketing. Nah, saya ditugaskan untuk keliling di daerah Bali dan Kalimantan. Ya, mungkin sekian dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat. Perkenalkan, nama saya Emiliano Hasan Supandra. Saya merupakan alumni kampus Setiapan tahun 2015-2019, dan puji Tuhan saya lulus pada tahun 2019. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat kampus Setiapan yang tercinta, buat para dosen, para teman-teman yang ikut mendukung dan mensupport saya untuk lulus dari kampus ini. Saya banyak belajar dari kampus ini sehingga pada saat ini saya sangat beruntung dan mendapat pekerjaan yang bagus di daerah Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang bekerja di suatu bank daerah, yaitu Bank NTT. Terima
kasih kampus Setiapan. Semoga kampus ini menjadi kampus kebanggaan kita semua dan menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Jaya terus Setiapan Surabaya, sukses.